saya Putri Safina, mahasiswa Universitas Teknokrat Indonesia dengan NPM 224111074. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai manajemen modal kerja. Yang pertama ada pengertian manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja adalah proses perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian semua komponen modal kerja dalam suatu perusahaan. Modal kerja mengacu pada seluruh aset dan kewajiban jangka pendek yang digunakan oleh perusahaan dalam operasinya sehari-hari. Ini mencangkup uang tunai, piutang, persediaan, serta kewajiban seperti hutang dagang dan kewajiban lainnya yang harus segera dibayar. Lalu yang berikutnya ada langkah dalam manajemen modal kerja. Yang pertama ada mengelola piutang. Ini memastikan bahwa piutang dikumpulkan dengan efisien dan tidak berubah menjadi piutang macet. Lalu yang kedua ada mengelola persediaan. Ini meminimalkan persediaan yang terlalu besar yang dapat mengikat dana perusahaan. Lalu yang ketiga ada mengelola kewajiban. Ini mengelola kewajiban seperti utang dagang dengan baik dan memastikan pembayaran tepat waktu. Lalu yang keempat ada mengoptimalkan kas. Memastikan bahwa perusahaan memiliki cukup kas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan menginvestasikan sisa kas secara efisien. Manajemen modal kerja yang baik adalah penting untuk menjaga kelangsungan bisnis dan kesehatan keuangan perusahaan. Ini juga berkontribusi pada pengendalian resiko keuangan dan memungkinkan perusahaan untuk beroperasi. Komponen modal kerja adalah unsur-unsur yang membentuk dasar manajemen modal kerja dalam suatu perusahaan. Modal kerja adalah perbedaan antara aset lancar atau aktiva lancar dan kewajiban lancar atau liabilitas lancar, dan mencangkup berbagai aset dan kewajiban jangka pendek yang digunakan dalam operasi sehari-hari. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang komponen modal kerja. Yang pertama ada kas dan setara kas. Ini adalah aset paling liquid dan termasuk uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan serta investasi jangka pendek yang dapat segera diubah menjadi uang tunai. Kas dan setara kas sangat penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membayar biaya operasional dan hutang. Yang kedua ada piutang. Ini mencangkup uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan yang telah membeli barang atau jasa tetapi belum melakukan pembayaran. Pengelolaan piutang dengan baik adalah aspek penting dari manajemen modal kerja untuk memastikan pembayaran yang tepat waktu dan efisien. Lalu yang ketiga ada persediaan. Persediaan adalah barang-barang yang dipegang oleh perusahaan sebagai persiapan untuk dijual. Hal ini mencangkup bahan mentah, barang dalam proses produksi, dan barang jadi. Manajemen persediaan yang baik membantu menghadiri persediaan berlebih yang dapat mengikat dana perusahaan. Yang keempat ada kewajiban lancar. Ini termasuk kewajiban jangka pendek yang harus segera dibayar oleh perusahaan, seperti hutang dagang, hutang gaji, dan biaya yang belum dibayar. Manajemen kewajiban lancar dengan baik adalah penting untuk menjaga keseimbangan keuangan perusahaan. Komponen modal kerja ini berperan penting dalam menjaga kelancaran operasi perusahaan dan memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Manajemen modal kerja yang efisien melibatkan pengelolaan komponen-komponen dengan cermat untuk meminimalkan resiko kekurangan kas dan menjaga kesehatan keuangan perusahaan.
Proses manajemen modal kerja adalah langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan untuk merencanakan, mengelola, dan mengendalikan komponen modal kerja guna memastikan kelangsungan operasi sehari-hari dan menjaga kesehatan keuangan. Lalu yang selanjutnya ada tahap dalam proses manajemen modal kerja. Yang pertama ada perencanaan modal kerja, identifikasi kebutuhan. Perusahaan harus mengidentifikasi berapa banyak modal kerja yang dibutuhkan untuk menjalankan operasinya. Ini melibatkan peramalan pengeluaran dan penerimaan di masa depan. Lalu yang kedua ada pengumpulan dana modal kerja. Sumber dana perusahaan perlu memastikan bahwa ada sumber dana yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek dan menjalankan operasi sehari-hari. Sumber dana dapat berasal dari pendapatan operasional, pinjaman, atau modal ekuitas. Lalu yang ketiga ada pengelolaan piutang. Pengelolaan piutang manajemen modal kerja melibatkan upaya untuk memastikan bahwa piutang atau hutang pelanggan dikelola dengan baik dan bahwa pembayaran diterima tepat waktu. Ini melibatkan pemantauan dan pengendalian terhadap piutang yang tertunda atau macet. Yang keempat, ada manajemen persediaan pengendalian. Perusahaan harus mengendalikan persediaan agar tidak terlalu besar sehingga tidak mengikat terlalu banyak modal. Ini melibatkan manajemen siklus persediaan, pengurangan pemborosan, dan pemantauan tingkat persediaan yang optimal. Lalu yang kelima ada manajemen kewajiban lancar. Pengelolaan utang manajemen modal kerja melibatkan pengelolaan kewajiban jangka pendek seperti utang dagang dengan baik. Perusahaan harus memastikan bahwa kewajiban tersebut dibayar tepat waktu dan pengelolaan hubungan dengan pemasok dan kreditur. Lalu yang kelima ada optimasi kas. Pengelolaan kas. Perusahaan harus mengoptimalkan penggunaan kasnya. Ini mencangkup manajemen pembayaran yang tepat waktu dan pengelolaan investasi kas yang efisien. Lalu yang ketujuh ada pengendalian dan pemantauan. Pengendalian harian. Perusahaan perlu memantau komponen modal kerja harian dan memastikan bahwa kewajiban dan prosedur yang telah ditetapkan diikuti dengan baik. Pelaporan dan audit, auditing internal, dan pelaporan keuangan secara berkala penting untuk memantau kinerja modal kerja dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan. Proses manajemen modal kerja adalah upaya berkelanjutan yang melibatkan seluruh organisasi termasuk manajemen keuangan, akuntansi, dan departemen yang terlibat dalam operasi sehari-hari. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara aset lancar dan kewajiban lancar, sehingga perusahaan dapat menjalankan operasinya dengan lancar, menghindari risiko kekurangan kas, dan menjaga kesehatan keuangan secara keseluruhan. Lalu yang berikutnya, manajemen modal kerja memainkan peran penting dalam operasi dan kesehatan keuangan suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa peran utama dari manajemen modal kerja. Yang pertama, ada memastikan likuiditas. Salah satu peran utama manajemen modal kerja adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Ini mencangkup pembayaran gaji, hutang dagang, dan biaya operasional sehari-hari. Lalu yang kedua, menghindari kekurangan kas. Manajemen modal kerja yang baik membantu mencegah kekurangan kas yang dapat mengganggu operasi perusahaan. Dengan memantau dan mengelola komponen modal kerja, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi kekurangan kas sebelum terjadi.
Lalu yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan aset. Manajemen modal kerja membantu perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan asetnya. Seperti piutang dan persediaan, ini membantu menghindari kepemilikan aset yang berlebihan yang dapat meningkat dana perusahaan. Lalu yang keempat ada meningkatkan efisiensi operasional. Dengan mengelola persediaan, piutang, dan kewajiban dengan baik, manajemen modal kerja membantu meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Ini dapat mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas. Yang kelima ada pendukung pertumbuhan. Manajemen modal kerja yang efisien memberikan dasar yang kuat untuk pertumbuhan perusahaan. Ini karena perusahaan yang dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan baik cenderung mendapat kepercayaan pemegang saham, kreditur, dan investor yang penting untuk mendukung pertumbuhan. Lalu yang keenam ada mengurangi resiko keuangan. Manajemen modal kerja yang baik membantu mengurangi resiko kebangkrutan dan resiko likuiditas. Ini membuat perusahaan lebih tahan terhadap fluktuasi ekonomi dan kejutan bisnis. Lalu yang terakhir ada pemantauan dan pengembalian keputusan. Manajemen modal kerja melibatkan pembantuan konstan terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Data modal kerja yang tepat membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis terkait alokasi sumber daya dan perencanaan keuangan. Lalu kesimpulannya adalah peran manajemen modal kerja sangat penting dalam menjaga operasi yang lancar dan menjaga kesehatan keuangan perusahaan. Perusahaan yang memiliki manajemen modal kerja yang baik dapat merespon lebih baik terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis dan memiliki daya tahan yang lebih besar dalam menghadapi tantangan keuangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen modal kerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penuturan materi mengenai manajemen modal kerja. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya and thank you for watching.